Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Prof. Roro. Kita akan lanjut topik tentang bagaimana leadership keperawatan mengawal implementasi inovasi klinis untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu. Sebelumnya sudah kita bahas ya tentang apa itu leadership, mengapa perlu, bahwa leadership ini akan mengawal kita untuk di masa kini dan juga masa datang, tanpa mengabaikan yang sudah terjadi. Leadership adalah action dan bukan hanya sekedar posisi. Jadi action. Oke, kita masuk pada peran leadership keperawatan dalam implementasi inovasi klinis untuk meningkatkan keselamatan pasiennya. Jangan lupa kunjungin channel YouTube saya, like and subscribe, Ruang Sharing Keperawatan RRT. Yang akan kita bahas adalah bagaimana saat ini yang terjadi, mengapa kita harus mengawal inovasi-inovasi untuk mendukung bagaimana implementasi keselamatan pasien. Kemudian paradigma baru kepemimpinan keperawatan dan responsibility dari pimpinan keperawatan dalam mengawal keselamatan pasien. Salah satu rujukan yang baik, ICN mengeluarkan di tahun 2022 tentang Nurses A Voice to Lead. Bagaimana keperawatan ini menjadi lead ya, memimpin dan invest in nursing. Jadi dimulai dari sekarang apapun kita invest untuk nursing, kemudian juga kaitannya respect right to secure global health. Karena dengan memunculkan leadership yang baik ini diharapkan juga nanti bisa mendukung terkait global health. Di dalam kebijakan ICN 2022 ini disampaikan adanya Global Strategic Direction for Nursing and Midwife. Bagaimana menginvest, salah satunya menginvest di nursing leadership, menguatkan nursing leadership ini. Mengapa ya? Karena tanpa adanya leadership, asuhan keperawatan tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi, the leadership on nurses is just as important to providing quality care as our technical abilities at bedside. Jadi diharapkan dekat. Sangat penting untuk quality care. Kemudian di saat ini yang dibutuhkan adalah seorang perawat untuk bisa memimpin individual care plan. Jadi sudah punya otonomi, tidak bekerja under instruksi. Yang ada adalah kolaborasi, bukan instruksi. Punya new inovatif model dari care. Jadi harus mengembangkan terus. Ini dari ICN. Kemudian bisa berintegrasi dan sebagai tim based care, walaupun dia punya otonomi, akuntabilitas, punya kemampuan mengembangkan inovasi-inovasi, tetapi tetap harus interkolaborasi. Harus memenuhi organizational policy. Kemudian new inovatif ini dikembangkan melalui riset dan riset translation. Jadi yang riset yang langsung bisa diaplikasikan. Kemudian bisa membuat keputusan dan juga sangat benar-benar bisa mengawal kaitannya dengan legislasi. Jadi ini sangat penting, bisa menjadi rujukan di dalam bagaimana mengawal inovasi.
Kemudian disampaikan, eranya saat ini adalah manajer itu adalah mengerjakan sesuatu dengan baik. Tidak hanya benar kerjaannya, tapi selalu mengerjakan dengan baik. Selalu mengerjakan dengan baik, dengan benar. Ini yang dia lakukan. Kemudian kalau dahulu adalah leader itu diikutin follower, tetapi sekarang adalah leader bersama follower itu menuju pada satu tujuan. Itu adalah yang benar. Jadi keselamatan pasien itu tujuannya, bukan untuk mendapatkan nama bagi leadernya. Ini yang sangat penting. Jadi tidak ada tendensi konflik of interest karena ingin membangun branding sendiri. Tetapi kepada tujuan keselamatan pasien, kepada tujuan organisasi, kepada bagaimana peningkatan profesional keperawatan. Nah, ini tantangannya saya ambil dari conceptual model for growing evidence-based practice. Disampaikan di sini. Leadership itu seperti matahari yang menyinari. Jadi dia memahami untuk meningkatkan clinical inquiry, bagaimana entusias dari stafnya bisa melakukan mentorship, kemudian reflective practice, tadi juga sudah kita bahas reflective practice ya, tentang bagaimana praktek yang dilakukan itu suatu pembelajaran. Kemudian leadership sebagai matahari ini memahami adanya lack of confidence dari stafnya, lack of autonomy, lack of access, lack of time, motivasi, sehingga terus menjadi matahari yang tidak berhenti. Dan leadership juga selalu memberikan terus pupuk, disiram, mendukung adanya suatu edukasi dengan workshop-workshop sebagai konsultan dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, pohon yang nanti katanya perlu adanya suatu excellent service, clinical excellent, keselamatan pasien, quality patient outcome, kemudian juga kaitannya dengan tentunya tidak hanya keselamatan pasien ya, kaitannya dengan cost effectiveness, empower, critical thinking, professional growth itu tumbuh terus. Karena apa? Disinarin, dipupuk, dipahami kondisinya. Sehingga ini ditopanglah di sini karena terus disinarin, disiram adalah melalui basis clinical research. Apa saja yang dilakukan clinical research? Banyak di sini. Caring, patient preference, kemudian patient expectation, clinical practice, experiences, ini semuanya dijadikan evidence-based practice. Kemudian dikawal menjadi suatu sistem. Jadi ada melalui, karena tidak mudah ya, melalui web page, jadi ada websitenya, jurnal class, riset dan utilization project, dibuat project-project dan sebagainya. Kemudian ini ya, staff lead practice review, jadi ada proses review. Ini luar biasa. Jadi ada clinical research, kemudian topiknya juga dikawal, dijadikan evidence based practice, ada medianya ditopang dengan sistem metodenya jurnal clubs, evidence based research project, kemudian juga review online web untuk pembelajaran. Terus disinari, didorong.
inilah kalau bisa dilaksanakan. Leadership yang dikawal untuk inovatif ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Maka pemimpinnya yang harus, manajernya yang harus. Kita tahu nih kesulitan-kesulitannya, ya tadi kita kasih fasilitasi. Tidak punya waktu, kita buatkan model pembelajaran lifelong learner 24 jam secara online. Akses disediakan aksesnya dengan metode dimotivasi juga dengan metode-metode ada jurnal club dan seterusnya. Project-project dan seterusnya. Pasti bagus itu. Saya ambil kenapa ya? Karena bagus untuk pengembangan suatu inovasi. Disampaikan best practice based on evidence, ensure that the heart of nursing. Jadi jantungnya keperawatan. Jadi inilah jantung keperawatan itu adalah dengan best practice. The heart of nursing is the patient, dan jantungnya diprotek melalui evidence based practice. Ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, maka perlu kita kawal inovasi-inovasi klinisnya harus berbasis best practice dan semuanya ditujukan untuk keselamatan pasien. Nah, masuk pada keselamatan pasien. Kita tahu di sini Permenkesnya 11 tahun 2017 disampaikan setiap vaskes wajib menyelenggarakan keselamatan pasien dengan pembentukan sistem, ini kurang M ya, yaitu standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, serta 7 langkah menuju keselamatan pasien. Budayanya. Kita tahu ada sasaran keselamatan pasien kalau kita merujuk pada Starkes 1128, standar akreditasi rumah sakit yang keluar tahun 2022 ya. Maka di sini kita kenal SKP 1 tentang ketepatan identifikasi pasien, SKP 2 komunikasi efektif, SKP 3 meningkatkan keamanan penggunaan obat, high alert medication. Kemudian breakdown-nya 31 bagaimana tentang manajemen penggunaan, tidak hanya penggunaannya, manajemen penyimpanan dan penggunaan elektronik konsentrat tinggi. SKP 4 memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan. SKP 5 mengurangi risiko infeksi akibat perawatan pasien. SKP 6 mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh, dan 6.1-nya rumah sakit menerapkan proses untuk mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh di rawat inap. Ini adalah sasaran keselamatan pasien. Nah, bagaimana dengan inovasinya? Kita kembali lagi. Ada fondasi, 3 fondasi di dalam evidence-based practice. Yaitu ketika kita bilang best, itu harus dari best scientist evidence. Jadi berdasarkan science evidence-nya. Kemudian best scientific evidence ini diperoleh dari eksperimen dan quantitative studies. Jadi riset-riset yang ada. Kemudian clinical experiences dari expert panel, practice group, dan konsensus statement. Jadi nanti kalau sudah ada scientist evidence, kita lakukan expert panel di tempat yang mau akan dilakukan suatu implementasinya. Karena
Bisa saja scientist evidence itu banyak. Nah, yang paling cocok untuk kondisi kita. Kemudian patient preference. Ini yang tidak boleh kita lakukan juga di dalam implementasi inovasi. Kenyamanan, quality of life, kemudian treatment burden, bagaimana kesulitan-kesulitannya, serta qualitative study. Inilah apa yang disampaikan oleh pasien itu menjadi suatu hal yang menjadi masukan bagi kita di dalam memilih nanti implementasi evidence yang akan dijadikan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Nah, bagaimana implementasi inovasi melalui proses evidence-based practice? Ada 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi clinical problem, memformulasi dengan mencari mencoba menjawab pertanyaan, menemukan evidence-nya, critical appraisal dan sintesis dari evidence, kemudian kita definisikan dan diimplementasikan, diuji coba. Kemudian dievaluasi dan dilakukan suatu perubahan. Ini ada contoh-contoh ya, kita buat contoh-contoh agar mudah. Misalnya ada kejadian medikasi error. Lalu kita coba cari, explore secara mendalam faktor yang mempengaruhinya. Dari POSAK, kebijakannya adakah? Bagaimana SOP-nya ada? Aturannya seperti apa? Pengorganisasiannya siapa yang mempunyai tanggung jawab? Kemudian metode delivery of care-nya seperti apa? Berapa jumlah tenaganya? Beban kerjanya seperti apa? Monitoring supervisinya seperti apa? Pencatatannya seperti apa? Sarana prasarananya seperti apa, kemudian juga evaluasinya seperti apa. Ini semuanya kita ekspor. Jadi di tahap 2 itu sudah teridentifikasi, langsung datang bagaimana sih prosedur yang benar-benar berjalan. Misalnya contohnya membandingkan SOP dengan implementasi, dari mulai rekonsiliasi, resepnya, dispensing, nih resepinnya belum ya, double check, tujuh benarnya, itu sudah terimplementasi atau belum. Kemudian baru kita sintesis, analisis. Apa saja ya yang masih gap. Misalnya kalau dispensing, gimana sih dari jurnal-jurnal yang lalu itu untuk mengatasi dispensing, karena banyak di Indonesia dispensing dititipin perawat. Padahal sebenarnya beberapa obat tertentu itu adalah tanggung jawab apotek. Alasannya kurang tenaga dan sebagainya. Padahal perawat juga punya banyak tugas. Itu yang juga jadi problem. Ada nggak alat-alat yang bisa memudahkan untuk dispensing ini dengan kontrol dari apotek? Mekanismenya seperti apa? Selalu terlambat kaitannya dengan rekonsiliasi, kaitannya dengan double check. Ini sudah dilakukan atau belum? Maka misalnya dari luar disampaikan itu butuh reporting dengan model komunikasi elektronik, sehingga semuanya sudah mengetahui. Ketika kita mendapatkan pembelajaran dari saintis, kemudian kita juga tahu ini suara user ya bilangnya kesulitan kalau tenaganya sulit dan sebagainya. Kemudian dari sisi pasien ternyata dia sampaikan sering terlambat dan sebagainya karena prosesnya alurnya sangat lambat. Itu kita ambil yang terakhir tiga tadi yang menjadi fondasi. Kita ambil, kita padu-padankan berdasarkan saintis, berdasarkan yang merasakan sebagai user, perawat, apoteker, dokter, kemudian juga pasien.
kita ambil keputusan, kita lakukan perubahan SOP, diimplementasikan. Kalau ada web ya dibentuk web yang mudah, user friendly, kemudian supervisi. Kita evaluasi, kalau baik maka kita terapkan. Inilah contoh implementasi inovasi. Nah, contoh lagi tentang gelang risiko jatuh. Ada kejadian jatuh, kita belum punya bed yang smart sehingga bisa memantau pergerakan pasien. Nah, kita coba inovasi membuat gelang risiko jatuh. Jadi kita identifikasi risiko jatuhnya banyaknya di mana. Kemudian faktornya apa saja. Alat-alat yang bisa membantu itu apa saja ya? Salah satunya di luar negeri adalah dikembangkannya risiko jatuh. Ini gimana sistemnya? Kita uji coba. Kalau bagus, oke, kita teruskan. Karena di sini sudah mengandung asesmen risiko jatuh, kemudian alarm ketika pasien berdiri, berjalan, beribadah, jatuh, gerakan bangun tidur, kemudian keluhan, dan seterusnya. Sehingga memudahkan untuk mendeteksi adanya risiko jatuh. Ketika ini bisa diterapkan, maka evaluasinya baik, diperbaiki mungkin yang masih ada kekurangan, kemudian bisa diimplementasikan. Sangat banyak yang bisa dikembangkan untuk inovasi-inovasi klinis. Dimulai dari yang kecil, dimulai dari sekarang, dan untuk kemanfaatan dari sisi perawat dan tenaga kesehatan, dan tentunya pada keselamatan pasien. Dua contoh, Bapak Ibu punya PR mencari yang lainnya dan kembangkan. Banyak sekali inovasi-inovasi klinis yang sederhana tapi punya makna yang sangat besar untuk pasien. Dan juga ini tanggung jawab dari manajer keperawatan. Jadi ibaratnya kita memilih baju mana yang paling pas. Itu ibarat kalau kita mau menerapkan inovasi. Pasnya itu oleh siapa? Tidak hanya oleh yang melihat, tetapi juga yang memakai. Jadi tidak hanya pas untuk organisasi, tidak hanya pas untuk perawatnya, tetapi juga pasiennya. Jadi inilah tanggung jawab manajernya. Maka punya ilmu leadership-nya oke, profesionalismenya, knowledge of the healthcare, science itu, jadi untuk menerapkan inovasi harus berbasis science. Nggak bisa suka-suka kita, karena yang kita hadapin manusia. Kalau salah, nanti dampaknya itu terhadap keselamatan pasien. Kemudian ada communication relationship management, harus dikoordinasikan, dan harus berpikir business skill. Membuat mudah, waktu yang bisa direduce, biaya yang bisa direduce, itu berarti itu sangat baik inovasi. Oke, kesimpulannya, Bapak Ibu semuanya, para manajer harus punya leadership untuk menciptakan suatu inovasi-inovasi klinis yang bisa mengembangkan keselamatan pasien. Tidak cukup mengembangkan keselamatan pasien, pasti meningkatkan profesionalisme. Ketika kita mau membuat inovasi klinis, harus berdasarkan 3 fondasi. Science, preference, jadi harus ada ilmunya. Bisa dari riset-riset yang sebelumnya, yang terbaik sih yang sudah ini ya, RCT ya, random
clinical trial karena itu yang paling tinggi ya. Kemudian mungkin uji coba yang lainnya. Kemudian juga dari preference pasien, apa yang disampaikan kualitatifnya dan seterusnya itu harus muncul. Dan tentunya juga kaitannya dengan bagaimana yang sesuai. Maka ada proses yang namanya tadi ini ya, tim yang membahas, kemudian bagaimana keputusannya ini dibahas tidak sendiri, tetapi oleh tim. Dan manajer keperawatan harus menjadi pionir karena notabene perawat itu paling banyak dan 24 jam ada di pasien. Sehingga fenomena ini menjadi inovasi untuk berpikir apa yang bisa dibantu. Inovasi yang baik dari yang sederhana bisa dijangkau, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan profesional keperawatan, membantu manajemen menjadi efektif dan efisien. Salam untuk semuanya, sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.